Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Anton memutar kursi kerjanya membelakangi pintu. Clara meneliti seisi sudut ruangan, memperhatikan semua yang ada dalam ruangan itu. Wah, ini mewah sekali. Sepertinya aku salah masuk ruangan, monolog Clara. Seketika Clara terlonjak kaget. Apa yang kamu lakukan di ruangan sini, Mas? Teriak Clara panik kala melihat Anton. Ruangan kamu? Ini ruangan saya, jawab Anton dengan nada tegas. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah kamu tidak bekerja di kantor ini? Ucap Clara. Aku sudah bangkrut. Bahkan saat ini aku bekerja di perusahaan ini menjadi staf sama sepertimu, jawab Anton. Clara tahu kalau saat ini Anton tengah membohonginya, namun karena ia sudah berjanji kepada Tommy, maka ia lebih memilih diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu baru bilang sekarang kalau kamu juga bekerja di kantor ini? Tahu gitu, aku gak akan menerima pekerjaan ini, ucap Clara ketus. Aku juga baru interview di hari yang sama sepertimu. Ini juga hari pertama aku bekerja di sini, jawab Anton. Dalam hati Clara merasa sangat jengkel. Tapi kata Pak Tommy, ini ruanganku. Kenapa kamu berada di ruanganku? Sepertinya kamu salah ruangan, Nona. Ruanganmu yang di depan sana. Menahan malu, Clara gegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andai kamu tahu, bahkan hingga detik ini pun rasa cintaku tak pernah berkurang, bahkan semakin bertambah. Entah kenapa kamu berada di posisi orang-orang jahat, gumam Anton. Apa sebenarnya yang disembunyikan Anton dariku? Aku bisa melihat dari matanya bahwa dia menyembunyikan sesuatu, ucap Clara. Daripada mikirin hal yang gak penting, mending aku kerja aja, gumam Clara. Pada saat jam makan siang, Clara memilih pergi ke kantin untuk mengisi perutnya. Namun baru saja ia membuka pintu, cara melihat Anton yang sudah berdiri di depan pintunya. Mau makan siang sama-sama? Gak usah, terima kasih. Aku bisa makan siang sendiri, jawab Clara ketus. Anton mengikuti Clara ke kantin, namun baru saja ia hendak duduk di depan Clara. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, langsung menghentikan langkahnya. Kamu jangan lupa ancamanku, masih berlaku hingga detik ini dan seterusnya. Isi pesan itu. Kenapa dia tiba-tiba pergi ya? Dasar aneh. Ternyata selama ini Clara diikuti beberapa orang dari jarak jauh. Kenapa aku gak memikirkan hal itu? Bisa-bisa Clara dalam bahaya kalau begini, batin Anton. Aku harus mencari cara untuk mengungkapkan ini kepada Clara. Sebelum dia tambah membenciku, sebuah ide muncul di benaknya. Tolong kamu berikan ini kepada Clara dan tolong rahasiakan siapa yang mengirimnya, perintah Anton pada seseorang. Akhirnya selesai juga, ucap Clara. Walaupun pekerjaan kantoran namun cukup menyita tenaganya. Clara menyusun barang-barangnya dan keluar dari ruangan. Namun sesampainya di lantai bawah, seorang OB menabraknya hingga ada di genggaman Clara terjatuh. Maafkan saya, Bu. Biar saya bantu, ucap OB tersebut dan membantu membereskan barang-barang Clara. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Baiklah, Bu, kalau begitu saya permisi dulu, ucap OB. Tanpa Clara tahu, OB tersebut memasukkan sepucuk surat ke dalam tasnya. Clara pulang menggunakan ojek online. Sesampainya di kos, Clara melihat Nadia yang baru turun dari sebuah mobil. Nadia, orang yang dipanggil pun segera menoleh. Clara, kamu baru pulang kerja? Iya, kamu dari mana? Itu, aku juga baru pulang kerja. Beberapa hari ini aku kok gak ngeliat kamu, Nat. Aku hubungi juga kamu gak angkat. Iya, beberapa hari ini aku ditugaskan keluar kota. Aku minta maaf ya, soalnya aku sibuk banget. Makanya gak bisa angkat telepon kamu. Oh ya, ini aku dapat makanan dari kantor. Tadi lagi ada yang ulang tahun, kita makan sama-sama yuk di kamarku, sambung Nadia. Boleh juga tuh, kebetulan aku juga lagi lapar, jawab Clara. Setelah selesai makan, Clara membuka ponselnya yang seharian berada di dalam tasnya. Betapa kagetnya ia saat melihat sebuah postingan di akun IG yang memperlihatkan dirinya tengah tertidur dalam kondisi yang sangat menjojokkan bersama pria lain. Astaga, apa-apaan ini? Kamu kenapa, Clara? Kok kaget gitu? Bagaimana keluarga aku? Kalau melihat berita ini, aku tidak pernah melakukan hal sekeji ini. Tapi ini asli ya, memang fotoku.
Bahkan ini juga berada di dalam kamarku, gumam Clara lirih. Pikirannya sadang sangat kacau, badannya bergetar dengan perasaan was-was. Ada apa sih, Klah? Seketika matanya membulat, melihat berita yang ia baca. Clara, kamu... Nadia nggak bisa melanjutkan kata-katanya, menutup mulutnya seolah nggak percaya. Tidak, tidak, itu bukan aku, Nat. Maksudku itu memang fotoku, tapi aku sungguh nggak melakukan hal itu. Tapi ini jelas-jelas berada di dalam kamarmu, Klah. Aku juga nggak percaya kamu melakukan hal seperti ini. Tapi ini jelas-jelas wajah kamu dan ini asli bukan editan. Sungguh, aku nggak pernah melakukan itu, Nat. Kamu harus percaya sama aku. Tanpa Clara tahu, Nadia menyunggingkan senyuman. Saatnya permainan dimulai. Clara langsung menelpon Aldi. Kakak, kakak ada di mana? Apa kakak sudah melihat berita itu? Ucap Clara. Kakak masih berada di Kalimantan. Berita apa yang kamu maksud? Kakak terlalu sibuk sehingga nggak sempat untuk membuka HP. Aku mohon kak, kakak harus percaya sama aku. Aku sungguh nggak ada melakukan perbuatan itu. Ada orang yang menjebakku tapi aku nggak tahu siapa. Bahkan di sini aku tidak punya musuh. Clara menangis. Aku mohon kak, apa maksud kamu dek? Kakak nggak paham, coba kamu jelaskan. Clara pun menjelaskan permasalahannya kepada Aldi. Ya sudah, kakak percaya sama kamu. Kakak akan coba membantu. Kamu usahakan agar ayah dan ibu tidak melihat berita itu, ucap Aldi, bagai sambaran petir untuk Clara. Kecewa dan marah menjadi satu. Aku yakin ini ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Atau jangan-jangan ini ulah mereka yang ingin menghancurkan, ucap Anton dengan wajah seketika rahangnya mengeras. Kenapa dia belum menghubungi nomor ini? Apa dia belum membaca surat itu? Gumam Anton. Ia mondar-mandir di dalam kamarnya. Lelah menangis meratapi nasibnya, Clara menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Namun, Clara melihat selembar kertas berada di dalam tasnya lengkap dengan sebuah amplop. Clara menyipitkan matanya. Saat kamu membaca surat ini, aku harap kamu mempercayai apapun yang ada di dalam isi surat ini. Kamu saat ini sedang dalam bahaya. Bahkan musuhmu pun bukan orang luar, melainkan orang-orang di sekitar. Tapi kamu harus tenang, jangan memperlihatkan gelagat aneh ataupun curiga, karena saat ini kamu sedang diawasi oleh orang-orang yang tidak kamu kenal. Bahkan kemanapun mereka akan selalu mengikutimu. Aku ingin memberitahukan sebuah rahasia besar. Hubungi aku di nomor ini. Tapi ingat, kamu harus menghubungi melalui nomor yang berbeda dan ponsel yang berbeda. Karena nomor dan ponselmu saat ini sudah disadap. Apapun percakapanmu dan dengan siapapun kamu berinteraksi menggunakan ponsel itu, maka akan diketahui oleh orang yang menyadap ponselmu. Secepatnya hubungi aku. Kita udah gak punya banyak waktu. Jangan tanya aku siapa. Yang pasti aku hanya ingin menolongmu. Clara begitu kaget membaca surat itu. Ia memasukkannya ke dalam tas. Ingatan Clara tertuju pada OB. Saat hendak keluar dan akan membeli ponsel beserta nomor baru, Clara teringat ucapan seseorang di surat itu. Clara mengurungkan niatnya. Pada pagi harinya Clara bangun dan segera mandi. Entah semua orang sudah melihat artikel tentangnya. Namun baru saja ia keluar dari kamar, begitu ramai orang memandangnya. Tunggu, ucap seseorang. Saya nggak masalah apapun, itu pekerjaan kamu. Yang penting kamu bayar uang kos ke saya, tepat waktu. Bahkan bukan cuma kamu yang menjajakan tubuh untuk mendapatkan uang di kos ini, tapi karena keteledoran kamu dan berita yang viral itu, terpaksa kamu harus saya keluarkan dari sini. Karena saya tidak mau sumber uang saya akan hancur. Karena polisi akan mengendus lokasi kamu berada di kos ini. Jadi saya harap hari ini juga kamu meninggalkan tempat ini, ucap pemilik kos. Clara hanya menundukkan wajahnya. Ia merasa kecewa dengan sikap Nadia, seolah-olah dia tidak peduli dengan kondisi Clara saat ini. Namun Clara tak bisa berbuat apa-apa. Clara berbalik menuju kamarnya dan menyusun barang-barangnya ke dalam koper. Setelah semua selesai, dia pun pergi meninggalkan kamar tersebut. Orang-orang yang tadi memperhatikannya sudah tidak berada di depan pintu. Yang tersisa hanya Nadia. Maafkan aku, Clara. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku percaya kamu gak pernah melakukan hal itu. Tapi semua bukti mengarah padamu. Aku akan ikut denganmu dan meninggalkan tempat ini. Aku gak mungkin membiarkanmu terpuruk seorang diri. Gak perlu, Nak. Aku gak mau menyeretmu. Ikut serta dalam masalahku. Biarlah aku hadapi sendiri, jawab Clara.
Ternyata Nadia masih peduli terhadapku. Aku sudah salah menilainya, batin Clara. Inikah yang kamu bilang kita teman, bahkan kamu sendiri menutup diri untukku. Sebenarnya kamu anggap aku ini apa, Clara? Aku gak bisa membiarkanmu seperti ini. Lagian kamu gak punya siapa-siapa di kota ini. Nadia menyusun semua barangnya dan memasukkan ke koper. Sesudahnya mereka memesan sebuah taksi untuk membawa mereka mencari tempat tinggal baru. Tapi ternyata tak semudah yang dipikirkan karena berita tentang Clara. Semua tempat mereka yang didatangi menolak untuk memberikan tempat tinggal. Kamu lihat, bahkan kamu jadi ikut menderita gara-gara aku, ucap Clara lirih. Hei, kamu gak boleh ngomong gitu. Kita hadapi sama-sama ya. Kamu harus semangat. Clara kembali bangkit setelah mendengar kata-kata Nadia. Di situ ada taman, lebih baik kita istirahat di sana dulu. Tunggu sebentar ya, aku beli minuman, ucap Nadia. Apakah tempatnya sudah kamu siapkan? Aku akan membawanya sekarang juga ke sana. Beraktinglah yang rapi dan bagus. Aku akan memberikan bonus yang besar untukmu. Nih, minum dulu, habis ini kita cari tempat lagi, ucap Nadia sembari menyodorkan sebotol minuman kepada Clara. Bagaimana kalau kita cari rumah sewa saja? Karena menurutku akan lebih mudah, ucap Nadia memberikan saran. Baiklah, gimana bagusnya aja Nat, yang penting kita punya tempat tinggal. Ya sudah, kita cari ke sebelah sana aja yuk. Sepertinya di sana banyak rumah sewa. Untungnya Clara sudah memberi kabar kepada atasannya bahwa hari ini ia tidak bisa masuk kerja. Hanya ada satu rumah yang kosong di ujung gang sana. Rumahnya lumayan besar, jawab seorang ibu-ibu. Apakah bisa kami melihatnya, Bu? Mereka pun menuju rumah itu. Gimana, Clara? Apa kamu minat tinggal di sini? Tanya Nadia. Ya sudah, terserah kamu saja, Nat. Untuk biaya sewanya berapa ya, Bu? Setahun 10 juta, jawab sang pemilik kontrakan. Sontak Nadia kaget. Bisik Nadia di telinga Clara. Mahal sekali. Kita cari tempat lain saja. Kami ambil rumah ini, Bu. Apakah Ibu punya rekening? Saya akan transfer pembayarannya. Ibu pemilik kontrakan pun menyodorkan handphonenya. Baiklah, ini kuncinya. Semua perkakasnya sudah ada di dalam, kalian hanya tinggal menempati saja. Astaga Clara, kamu gak harus melakukan itu tadi. Ini sangat mahal untuk ukuran kontrakan kecil ini. Kenapa kamu gak pikir-pikir dulu? Udah, gak apa-apa Nat. Aku lelah sekali daripada kita keliling-keliling lagi. Mending di sini aja lah. Ya sudah, kalau begitu ayo kita masuk. Mereka pun mau pilih kamar yang mana Nat? Kamu mau pilih yang mana? Terserah. Lagian kamarnya kan sama, hanya beda posisi. Kamu tempatin yang di depan aja ya, biar aku tempatin yang di belakang, ucap Nadia. Clara masuk menuju kamarnya dan segera membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Lapor bos, saat ini target sudah pindah ke sebuah kontrakan bersama dengan temannya yang bernama Nadia. Kamu cari tahu siapa Nadia itu sebenarnya dan apa tujuannya. Baik bos. Setelah itu panggilan pun diakhiri. Nadia Larasati usia 18 tahun, pekerjaan seorang PSK, dan kerap kali menjual gadis-gadis yang sengaja dia undang dari desa. Nadia merupakan mantan pacar Hendrik masa SMA dulu. Nadia juga merupakan teman SMA non Clara, lapor seseorang kepada bosnya. Cari tahu apa tujuannya untuk mendekati Clara dan bawa orang yang bernama Nadia itu ke hadapanku. Baik bos. Pagi ini Clara bangun seperti biasa dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Aku harus semangat, biar saja orang memandangku hina. Tapi aku harus bisa buktikan kalau semua itu tidak benar. Clara, kita sarapan dulu yuk. Kebetulan tadi aku sudah masak nasi goreng. Tapi harap-harap maklum lah ya kalau rasanya tak seenak yang kau bayangkan. Ya ampun Nat, kenapa repot-repot sih? Kan tadi harusnya kita beli aja. Udah, gak apa-apa. Oh ya Nat, kamu gak kerja? Kebetulan 2 hari ke depan aku dapat cuti. Oh ya sudah, aku berangkat dulu ya. Ojek online-nya sudah datang. Sesampainya di kantor, semua mata memandang Clara. Ia mencoba mengabaikan dan terus berjalan. Di sela tangisnya tiba-tiba seseorang membuka pintu. Kamu mau apa? Mau menertawakanku juga? Atau kamu mau mengejekku? Silakan saja, aku akan terima semua penghinaan itu. Tanpa kata Anton langsung memeluk tubuh Clara. Aku percaya kamu gak melakukan hal itu. Pasti seseorang telah menjebakmu. Kamu tenang saja ya, aku akan mencari tahu semua ini. Dan untuk surat itu, akulah yang mengirimnya.
Aku harap kamu menuruti isi surat itu. Jangan tunjukkan gelagat aneh dan bersikaplah seperti biasa, seolah-olah kamu gak tahu apa-apa. Aku gak punya banyak waktu. Aku harus pergi. Bisa saja seseorang telah memperhatikan kita. Suatu saat aku janji akan mengungkap semuanya. Clara masih berusaha mencerna ucapan Anton. Sementara di tempat lain, orang-orang di tempat tinggal Sarah tengah bergosip ria. Bu Dinda yang tengah berdiri di atas balkon rumahnya memandangi orang-orang yang tengah menceritakan putrinya. Ibu, ternyata orang yang kuanggap polos sangat menjojokkan, ucap Bu Dinda lirih. Terdengar suara teriakan yang memanggil Bu Dinda. Tua bangka itu selalu saja merepotkan. Ada apa sih? Teriak-teriak pagi-pagi sudah buat emosi. Ayah tiba-tiba kangen sama Clara, Bu. Ayah kepikiran sama Clara. Tolong ibu hubungi Clara. Ayah mau ngobrol sebentar. Kan tahu sendiri, sudah beberapa hari ini Clara gak pernah angkat telepon dari kita. Mungkin dia sedang sibuk kerja. Kenapa aku gak belikan saja dia ponsel baru? Biar saja dia melihat keburukan anak kesayangannya itu. Mana tahu setelah itu dia akan berubah pikiran dan langsung mengalihkan hartanya untuk Aldo dan Aldi. Ya sudah, besok ibu akan membelikan ayah ponsel agar ayah bisa terus-menerus menghubungi Clara, ucap Bu Dinda. Sementara Nadia saat ini sedang melakukan aksi keduanya. Dia membuka laptopnya dan menyebarkan beberapa foto Clara di internet. Foto yang dia ambil dari akun sosmed Clara, serta mencantumkan nomor handphone Clara dengan kata-kata yang sangat menjojokkan. Nadia sengaja membuat akun sosmed baru atas nama Clara. 1 ronde 300.000, silakan japri di nomor ini. Begitulah kira-kira caption yang Nadia cantumkan. Namun belum sempat dia memposting, Nadia terkejut mendengar suara pintu yang didobrak dengan kasar. 2 orang laki-laki bertubuh tegap langsung menghampirinya dan menutup mulutnya dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Clara pun sudah selesai dengan pekerjaannya. Ia memesan ojek online. Assalamualaikum Nadia, ucap Clara. Hingga matanya menatap laptop yang ada di atas tempat Nadia. Clara masuk dan mencari keberadaan Nadia. Clara mendekat, melihat lebih jelas laptop yang masih menyala itu. Betapa terkejutnya saat melihat beberapa fotonya dan juga nomor HP-nya dengan caption. Clara pun mengotak-atik laptop. Jadi selama ini Nadia lah musuh dalam selimut. Tapi apa tujuannya dia melakukan ini? Aku gak nyangka kalau orang semacam ini, dan aku sudah anggap saudara, ternyata menusukku dari belakang. Clara kembali mencari Nadia, namun tidak menemukannya. Ia kemudian menghubungi nomornya, juga sama. Apa mungkin Nadia kabur? Tapi gak mungkin dia sebodoh itu meninggalkan barang bukti. Clara hendak menutup pintu. Atau jangan-jangan dia diculik seseorang, gumam Clara. Ia pun menghubungi seseorang untuk memperbaiki kunci rumahnya yang rusak. Setelah selesai, ia pun bergegas mandi. Ada 2 kemungkinan yang menculik, Anton atau Kak Aldi. Tepat jam 7 malam, Clara keluar dari kontrakan untuk mencari makanan. Tapi ia masih memikirkan bagaimana caranya ia mendapatkan ponsel baru tanpa harus ada yang mengikuti. Clara memutuskan makan di rumah makan Padang yang tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba seorang anak berusia sekitar 10 tahun datang menghampirinya dan menyanyikan sebuah lagu dengan kerincingan yang terbuat dari botol. Kamu sudah makan? Tanya Clara. Saya belum makan, Kak. Saya belum mendapatkan uang dari pagi. Duduklah, temani kakak makan. Kamu pesanlah makan yang kamu inginkan. Serius, Kak? Apa kakak tidak malu makan bersama seorang pengemis seperti saya? Saya ini bau loh, Kak. Jorok lagi, ucap anak itu. Gak apa-apa, kakak gak keberatan. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kolong jembatan itu, Kak. Orang tua kamu kemana? Maaf ya kalau kakak banyak tanya. Gak tahu orang tuaku masih hidup atau tidak, tapi dari kecil aku sudah hidup sebatang kara dan bergantung hidup di jalanan. Dulu aku dirawat oleh seseorang yang menemukanku, namun saat orang itu meninggal dunia, aku dibuang oleh anak-anaknya. Saat usiaku masih 5 tahun, aku sudah hidup di jalanan, Kak, jawab anak itu dengan wajah sedih. Kalau begitu, apa kamu mau tinggal bersama kakak? Kebetulan kakak ngontrak di dekat situ, kakak juga tinggal sendiri. Kalau kamu mau, kakak akan senang hati menerimanya. Tapi aku gak mau ngerepotin,
Aku bisa kok jaga diri di jalanan, Kak. Pokoknya kamu harus ikut sama kakak. Kakak nggak merasa direpotkan, malah merasa senang punya teman baru. Nama kamu siapa? Dio, Kak. Kenalkan, nama kakak Clara. Makanannya sudah datang, sebaiknya kita makan dulu, jawab Clara. Bagaimana? Apakah kamu mau tinggal bersama kakak? Di sini kakak sebatang kara. Di sini tinggal sendiri dan juga kakak masih belum tahu daerah kota ini. Kamu bisa menganggapku kakak kamu, ucap Clara. Terima kasih, Kak, aku bersyukur bertemu orang baik. Sekarang kamu teman kakak, temani ke pusat perbelanjaan. Kakak mau beli bahan makanan, tapi kakak nggak tahu tempatnya. Ada, Kak, dekat sana, sebelah sana, ayo kita ke sana, jawab Dio antusias. Mereka pun berjalan menuju pusat perbelanjaan. Clara memperhatikan penampilan Dio yang acak-acakan, baju yang jorok dan kumal serta rambut yang panjang dan lengket karena kotoran yang menempel. Bahkan saat ini Dio berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ini, Kak, tempatnya. Tapi kakak masuknya sendiri aja ya, satpamnya pasti akan mengusirku. Gak apa-apa, kamu kan masuk bersama kakak. Nanti kalau satpamnya marah biar kakak yang ngomong, ayo. Permisi, Dek. Maaf, Pak, saya masuk untuk berbelanja dan ini adik saya. Saya ingin membelikan dia pakaian baru. Adik saya memang berpenampilan seperti ini karena sudah lama hilang dan saya baru menemukannya sekarang. Clara langsung memotong ucapan security. Seketika security itu diam dan mempersilahkan masuk. Kamu pilih baju yang kamu inginkan ya, Dio. Pilih beberapa agar kamu punya ganti baju. Bisa ganti baju nantinya, ucap Clara. Gak perlu, Kak, aku gak mau ngerepotin. Gak merasa direpotkan kok, kamu sekarang adalah adikku, jadi sudah tanggung jawabku untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Dio pun akhirnya memilih sepasang baju. Clara membayar terlebih dahulu baju tersebut dan menyuruh Dio berganti pakaian di kamar mandi. Clara menunggu Dio sembari memilih-milih beberapa pakaian untuk Dio. Setelah memilih sekitar 10 setel, Clara pun memasukkannya ke dalam troli. Sudah, Kak, ucap Dio datang. Pantesan saja lama, ternyata kamu mandi. Iya, Kak, tapi Dio mandi dulu soalnya gak enak pakai baju baru tapi badannya masih jorok. Maaf ya, Kak. Ya sudah, gak apa-apa loh, Dek. Nih, dipakai sandalnya, sudah kakak bayar. Dio langsung menerima sandal pemberian Clara dan langsung memakainya. Clara membeli 1 karung beras dan beberapa makanan, kaleng, telur mie instan dan juga sosis serta nugget. Clara memang tak pandai memasak, maka dari itu Clara hanya membeli makanan cepat saji. Apa kamu memiliki HP? Aku gak punya, Kak, bahkan untuk menggunakannya saja aku gak bisa. Aku gak pernah sekolah, baca dan nulis aku gak bisa. Ya sudah, nanti kakak ajarin. Sekarang kita beli ponsel untuk kamu ya, gak ada bantahan. Kita beli Android biasa dulu ya agar kamu gampang belajar memakainya. Mbak, saya mau membeli ponsel untuk adik saya. Karyawan toko itu pun langsung memberikan sebuah HP Android keluaran terbaru. Ini, Mbak. Baiklah, saya ambil yang ini. Saya ambil 2 dan SIM cardnya juga 2. Tolong kamu masukkan di plastik yang sama. Ini, Mbak, ucap karyawan toko. Setelah selesai melakukan pembayaran, Clara menuju ke kasir. Ini banyak banget, gimana bawanya ya? Tunggu sebentar ya, Kak, pesan taksi online dulu, ucap Clara. Kita naik becak saja, Kak, tuh di depan banyak tukang becak, ucap Dio. Clara melihat ke arah yang Dio tunjuk dan melihat begitu banyak becak-becak motor. Ya sudah, biar cepat. Mumpung belum kakak pesan juga sih taksinya. Ya sudah, Kak, tunggu di sini ya biar aku panggilkan. Tak berapa lama, Dio sudah membawa seorang tukang becak. Sesampainya di kamar, Clara langsung mengunci pintunya dan mengeluarkan ponsel baru yang sudah ia beli tadi. Semoga orang yang memata-mataiku gak curiga, gumam Clara. Setelah ini aku akan menghubungi Anton dan menanyakan apakah hilangnya Nadia ada hubungan dengannya. Kakak pergi kerja dulu ya, kalau ada apa-apa kamu hubungi aja ke nomor yang ini. Cukup kamu tekan seperti ini nanti akan langsung terhubung ke nomor kakak. Iya, Kak, hati-hati ya, kalau ada orang jahat kakak sebut aja nama Dio 3 kali. Terus kalau kakak sebut namamu, emang kenapa? Apa yang akan terjadi? Pasti penjahatnya nanya, siapa Dio? Dan kakak tinggal jawab aja, Dio itu adalah superhero yang sangat hebat, ucap Dio sambil cengengesan. Sontak Clara tertawa terbahak-bahak. Sudah,
Bisa-bisa aja kamu. Nanti kakak telat kalau kamu ngelawak. Seperti ini jangan lupa kunci pintunya. Kalau ada orang yang tidak dikenal nggak usah dibuka. Ucap Clara sembari menaiki taksi online. Dio memang tipikal anak yang pintar dan gampang menangkap apapun yang diucapkan. Sesampainya di kantor, Clara langsung menuju ke ruangannya. Melewati ruangan Anton, Clara melihat Anton sedang berbicara dengan seseorang. Clara yang tengah asik berkutat dengan pekerjaannya dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka dan ditutup kembali. Siapa lagi kalau bukan Anton? Sst, Anton menempelkan jari telunjuknya di bibir. Ada apa? Apa kamu sudah membeli ponsel dan SIM card baru? Kenapa kamu belum menghubungiku? Aku sudah membelinya tadi malam. Malam ini aku akan menghubungimu. Baiklah, aku hanya ingin mengatakan itu saja. Jangan lupa nanti malam telepon aku. Tunggu. Anton menghentikan langkahnya mendengarkan ucapan Clara. Apakah kamu yang menculik Nadia? Nadia? Apa maksudmu? Nadia hilang dari kontrakanku. Kontrakan? Bukankah kamu ngekos? Ceritanya panjang. Sebenarnya banyak hal yang ingin kutanyakan. Tapi untuk saat ini kita nggak bisa ngobrol panjang lebar. Nanti malam aku akan menghubungimu. Tepat jam 5 sore Clara sudah selesai dengan pekerjaannya. Aku nggak sabar untuk bicara banyak hal dengan Anton. Semoga ada titik terang. Assalamualaikum Dio, panggil Clara. Tak berapa lama Dio pun membukakan pintu. Clara masuk menatap sekeliling rumah yang tampak rapi dan bersih. Kamu kenapa harus beresin rumahnya sih, Dek? Kakak nggak suka ya kalau kamu kayak gitu. Kakak jadi nggak enak hati. Maaf kak, Dio hanya merasa bosan gak ada kegiatan. Jadi Dio bersihin rumahnya aja, jawab Dio. Ya sudah gak apa-apa, senyamannya kamu aja. Jangan sungkan-sungkan, anggap aja rumah sendiri. Lagian kan memang ini rumah kita. Kamu mulai sekarang adalah adikku. Kakak mandi dulu ya, badan kakak gerah dan lengket. Kamu nonton TV aja dulu kalau bosan. Tapi kak, Dio gak bisa ngidupin TV-nya. Astaga, maafin kakak. Dio yang notabene adalah anak yang cerdas langsung paham dan mengerti apa yang Clara ajarkan. Ia mengajari Dio cara menghidupkan TV. Setelah pesanan datang mereka pun menyantapnya. Setelah selesai mandi, Clara memesan makanan melalui aplikasi ponselnya. Clara memperlakukan Dio seperti adik kandungnya sendiri. Kak, Dio ke kamar dulu ya. Dio sudah ngantuk mau istirahat. Clara pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Clara bergegas ke kamarnya. Clara menghubungi nomor yang tertera di surat itu. Bagaimana? Apa sebenarnya yang akan kamu bicarakan? Harusnya kamu yang menceritakan bagaimana bisa Nadia diculik. Dan kenapa kamu pindah dari kos ke kontrakan? Kamu pasti sudah melihat berita yang viral tentang aku. Ibu kos mengusirku karena masalah itu. Saat aku akan pergi meninggalkan tempat itu, Nadia datang dan ikut pergi bersamaku. Kenapa kamu seolah-olah kaget mendengar Nadia diculik? Bukankah kamu yang menculiknya? Aku? Bagaimana bisa? Kamu berpikir bahwa akulah yang menculik Nadia? Karena kamu yang berjanji akan memberi pelajaran dan menangkap orang yang menjebakku dengan berita bohong itu. Apa itu artinya pelakunya adalah Nadia? Tanya Anton penasaran. Ya, saat aku pulang dari kantor, pintu dalam kamar terbuka. Aku mencari Nadia ke seluruh ruangan, tapi aku tak menemukannya. Hingga akhirnya aku melihat laptop di atas mejanya dan shock melihat semua bukti kejahatan Nadia. Aku marah. Bahkan jika saat itu aku menemukannya, mungkin aku sudah memotong jari-jari tangannya. Astaga, aku gak percaya ini. Bagaimana mungkin Nadia sanggup melakukan itu? Bahkan yang aku tahu kalian berteman sudah sangat lama. Kamu saja merasa tidak percaya kan? Apalagi aku. Tapi apakah betul bukan kamu yang menculik Nadia? Sungguh, aku tidak melakukan itu. Lantas siapa yang menculiknya? Kita nggak perlu membahas itu dulu. Sekarang laptop Nadia ada di mana? Ada padaku. Kalau gitu besok kamu bawa laptopnya ke kantor. Aku akan menghapus artikel yang sudah tersebar. Baiklah, terus berita apa yang mau kamu sampaikan? Aku nggak yakin kamu akan percaya dengan apa yang akan aku katakan. Katakan saja, aku akan mencoba mempercayaimu. Aldi, ini masalah Kak Aldi. Ada apa dengan Kak Aldi? Kak Aldi itu adalah orang jahat. Bahkan dia dan ibumu bekerja sama untuk menghancurkan kehidupanmu dan juga ayahmu. Kamu bicara apa? Mana mungkin Kak Aldi melakukan hal itu, ngaco. Belum selesai Anton bicara, Clara langsung memotong.
Sudah kuduga kamu pasti tidak akan percaya. Cukup ya, jangan pernah adu domba keluargaku. Atau memang ini tujuanmu untuk mendekatiku lagi? Tanya Clara dengan emosi yang sudah memuncak. Aku bahkan belum tahu apa tujuan Anton memasukkan aku kerja di perusahaan SPR Group. Sekarang dia berani-beraninya menuduh kakak dan ibuku seperti itu. Tapi aku harus sabar dulu, sembari mencari tahu kebenarannya, batin Clara. Kamu bahkan belum mendengar semua penjelasanku. Kamu tahu apa sebenarnya pekerjaan Kak Aldi? Dia adalah bos mafia yang sangat ditakuti. Bahkan anak buahnya lah yang mengikutimu kemanapun kamu pergi. Satu lagi, ponselmu sudah disadap oleh Kak Aldi untuk mengetahui semua kegiatan dan dengan siapa kau berinteraksi. Aku juga baru mengetahui hal ini setelah kita menikah dan asal kau tahu. Cukup, aku gak mau dengar lagi alasan dari kamu. Apa kau punya bukti kalau Kak Aldi melakukan hal yang kau tuduhkan? Aku punya buktinya. Besok, kalau ada kesempatan, aku akan menunjukkan bukti itu padamu. Kenapa kau gak mau mendengar penjelasanku? Bahkan aku belum mengatakan yang intinya. Gumam Anton sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Aku di mana ini? Hei, apakah ada orang? Buka pintunya, teriak seorang wanita yang tak lain adalah Nadia. Hei, jangan berisik. Ini makanlah. Ingat, kalau kau gak mau kehilangan lidahmu. Ucapnya langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Dia pun kembali mengunci pintu. Di mana wanita itu? Tanyanya pada anak buahnya. Ada di ruang bawah tanah, bos. Kebetulan dia sudah sadar. Gegas lelaki yang dipanggil bos itu menuju ke ruang bawah tanah. Ceklek, ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita tengah duduk sambil memeluk lututnya. Kak Aldi? Mati aku, apa jangan-jangan Kak Aldi tahu kalau aku yang menjebak Clara? Tatapan Aldi begitu mengintimidasi. Kau pasti tahu apa kesalahanmu kan? Sebelum aku murka, akui semua kesalahanmu. Apa maksud kakak? Aku gak ngerti. Baiklah, kalau kau tidak mau mengaku, maka aku akan memaksamu untuk mengakui semua perbuatanmu. Aldi memanggil 5 orang anak buahnya. Sekarang katakan, apa kau mau mengakui perbuatanmu atau tidak? Kalau kau tak mau mengakui, maka akan kubelah perutmu dan kujual semua organ tubuhmu. Tapi sebelum itu anak buahku akan bersenang-senang dulu denganmu. Baiklah, aku akan mengakui semuanya. Tapi setelah itu tolong lepaskan aku. Aku janji gak akan pernah mengulanginya lagi. Aku tidak menerima penawaran, tergantung kesalahan apa yang kau perbuat dan apa tujuanmu. Aku mempunyai dendam kepada Clara, karena sejak SMA aku menyukai seseorang yang bernama Hendrik. Kami sempat berpacaran selama beberapa bulan, namun hubungan kami kandas karena hadirnya Clara sebagai orang ketiga. Clara memang tidak menyukai Hendrik pada saat itu, namun berbanding terbalik dengan Hendrik yang menyukai Clara. Hendrik pun memutuskan hubungan kami dan mencoba mendekati Clara. Tapi karena Clara terus-terusan menolak, Hendrik pun mundur untuk mendekati Clara. Tapi itu semua tidak mengubah keputusannya untuk mengakhiri hubungan kami. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari kota itu dan mencari kehidupan baruku di kota ini. Aku berusaha semampuku untuk bisa bangkit dan bisa menarik perhatian Hendrik lagi terhadapku. Namun semuanya sia-sia. Harapan itu pupus setelah aku mendengar kabar pernikahan Clara dan Hendrik. Lalu apa lagi? Aku mendengar kabar bahwa Nadia menikah lagi dengan Anton. Aku mendengar kabar bahwa Clara menikah lagi dengan Anton. Namun sama halnya dengan pernikahannya yang pertama dengan Hendrik, Anton menceraikannya tepat di malam pertama. Aku menghubungi Clara dan mengajaknya untuk menenangkan diri di kota ini. Awalnya hanya iseng, namun ternyata Clara serius. Dalam hati aku berpikir aku akan lebih mudah melampiaskan dendamku kalau Clara berada di kota yang sama denganku. 3 hari setelah Clara berada di kota ini, aku menjebaknya dengan laki-laki yang sebelumnya aku bayar. Tapi aku gak benar-benar melakukan itu. Aku hanya mengambil foto mereka dan tidak mengenakan busana apapun. Setelah itu aku menyebarkan foto itu. Aldi tersenyum menyeringai mendengar pengakuan Nadia. Apa kau mau bekerja sama denganku? Kalau kau mau, maka aku akan membayarmu dengan bayaran yang sangat mahal. Bahkan upahmu menjajakan diri seumur hidup pun tak akan bisa mendapatkan bayaran semahal itu. Apa maksud Kak Aldi? Bekerja sama yang seperti apa? Apakah Aldi serius? Tapi bagaimana bisa? Bukankah Clara itu? Aku tak memintamu untuk protes. Yang perlu kau jawab, kau mau atau tidak? Aldi langsung memotong. Baiklah,
Tentu saja aku menerima tawaran Kak Aldi karena kita memiliki rencana dan tujuan yang sama. Lepaskan dia dan bawa ke markas utama. Berikan fasilitas dan pelayanan terbaik untuknya, perintah Aldi kepada anak buahnya. Sementara itu, Clara, to the point aja, tunjukkan bukti yang kau janjikan semalam, ucap Clara saat Anton mendatangi ruangannya di kantor secara diam-diam. Aku akan menunjukkan bukti itu, terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi yang pasti itulah kenyataannya. Aku akan menceritakan semuanya pada malam itu, di mana orang tua Hendrik mengamuk dan marah-marah. Aku sempat menenangkanmu. Namun Kak Aldi menarikku keluar dari tempat itu dan membawaku ke sebuah ruang bawah tanah yang berada di gudang rumahmu. Awalnya dia bicara baik-baik untuk aku meninggalkanmu, tapi karena aku menolak, dia mengancam akan menghabisiku. Aku tak tinggal diam, aku menantang dan tetap menolak untuk menerima tawarannya agar aku meninggalkanmu di malam pertama kita menjadi suami istri. Namun saat dia mengancam akan menyakitimu, disitulah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku gak bisa membiarkanmu disakiti olehnya. Maka dari itu aku menuruti keinginannya untuk menceraikanmu malam itu juga dengan permasalahan yang sedang kau hadapi. Aku sengaja membuat alasan itu agar kamu membenciku dan kau gak akan terlalu tersakiti dengan keputusanku. Walaupun sebenarnya akulah yang paling tersakiti pada saat itu. Tapi aku rela asalkan kau tidak disentuh oleh mereka, sambung Anton. Sementara Clara hanya diam. Aku berharap pada saat itu ada seseorang yang mendatangi tempat di mana Aldi membawaku. Aku pun mencoba menjatuhkan sebuah botol kaleng yang saat itu aku genggam untuk menimbulkan suara, dan benar saja pintu terbuka dan muncul dari depan pintu itu. Aku menghela napas lega, merasa ada dewa penyelamat yang datang menolongku. Ibu, tolong aku. Kak Aldi mengancamku untuk meninggalkan Clara dan menceraikannya malam ini juga. Aku gak tahu apa tujuannya, ucapku memohon kepada ibu. Apa-apaan ini, Al? Kenapa kau malah berbaik hati untuk melepaskannya dan malah menyuruhnya meninggalkan Clara? Kenapa kau tak habisi saja dia seperti kau menghabisi Hendrik? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin Mas Hendrik dibunuh oleh Kak Aldi, ucap Clara sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku terlonjak kaget mendengar penuturan ibumu pada saat itu, sehingga aku merekam semua pembicaraan itu menggunakan watch phone yang saat itu aku pakai. Inilah bukti yang aku maksud, dan sekarang dengarkanlah bukti ini agar kamu mempercayai ucapanku, ucap Anton.